Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Narkoba atau narkotika adalah musuh terbesar kepolisian di setiap negara di dunia. Dilarangnya peredaran narkoba dikarenakan dalam setiap jenis narkoba mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, pengertian narkotika adalah: narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang bisa memberikan efek halusinasi serta bisa mengakibatkan kecanduan jika digunakan secara berlebihan. Di banyak negara, juga di Indonesia, maraknya peredaran narkoba ada di titik yang cukup mengkhawatirkan. Karena dilarang, narkoba atau narkotika tidak dijual sembarangan tentunya. Ada sindikat di belakangnya, dan pastinya ada bos atau gembongnya. Dan kita akan membahas 5 orang gembong narkoba, para pemimpin kartel paling terkemuka juga paling berbahaya di dunia. Siapa saja mereka? Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa share, like, juga subscribe agar kalian bisa membantu saya membangun channel saya ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke pembahasannya. Joaquin Arcibaldo Guzman Loera, lahir tanggal 4 April 1957 di La Tuna, Meksiko. Joaquin Guzman lebih dikenal dengan julukan El Chapo atau si pendek karena postur tubuhnya yang memang tidak tinggi. El Chapo adalah raja narkoba asal Meksiko, memimpin sebuah organisasi kriminal penyelundupan narkoba bernama Kartel Sinaloa. Dalam melakukan aksinya, El Chapo tidak main-main. Dia membuat terowongan khusus dari Meksiko ke Amerika untuk melancarkan bisnisnya, hingga melakukan penyuapan kepada jajaran pemerintah yang penting dan berpengaruh. Setelah sempat melarikan diri dari penjara setelah penangkapan pertamanya, El Chapo ditangkap kembali pada tahun 2016. Pada persidangan tahun 2019 kemarin, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. El Chapo ditaksir memiliki kekayaan 12,7 miliar US dollar atau 179,2 triliun jika dirupiahkan. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir di Rio Negro, Kolombia pada tanggal 1 Desember 1949. Sejak masa kanak-kanak, Pablo Escobar memang sudah sering terlibat berbagai kasus kriminalitas jalanan. Lingkungan yang keras membuat masa remaja Pablo Escobar juga terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Akhirnya, pada tahun 70-an, Escobar muda melibatkan diri dalam mafia kokain berpengaruh di Kolombia, yaitu Kartel Medellin. Nama besar Kartel Medellin berbanding lurus dengan nama besar Pablo Escobar. Terbukti, Escobar menjadi raja kokain dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam bidang perdagangan, mafia kejahatan, ekonomi, hingga dinasti politik Kolombia pada saat itu. Pablo Escobar juga mendapat julukan Robin Hood dari masyarakat bawah Kolombia karena kedermawanannya kepada rakyat kecil. Pada tahun 90-an, Pablo Escobar mencatatkan dirinya sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Tapi dia juga menjadi orang paling diburu pihak kepolisian pada saat itu.
Setelah pengejaran yang cukup panjang oleh FBI, CIA, juga kepolisian kelas atas Kolombia, akhirnya Pablo Escobar tewas pada 2 Desember 1993 akibat diberondong peluru pihak kepolisian. Pemakaman Pablo Escobar dihadiri kurang lebih 25.000 orang. Karena di masa hidupnya, Escobar dikenal sangat dermawan kepada rakyat miskin, terutama kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Menurut naksiran majalah Forbes pada tahun 1990, harta kekayaan Pablo Escobar ada di kisaran 3 miliar US dollar atau 40,3 triliun jika dirupiahkan dengan nilai tukar saat ini. Jose Gonzalo Rodriguez Gaza lahir di Kolombia pada 14 Mei 1947. Seperti Pablo Escobar, Jose Rodriguez, yang juga biasa dipanggil El Mexicano, adalah salah satu pemimpin kartel Medellin, Kolombia. Kegilaan Jose Rodriguez yang paling terkenal adalah dia mendirikan Tranquilandia, salah satu laboratorium terbesar di tengah hutan, di mana di dalamnya ada lebih dari 2.000 pekerja membuat dan mengemas kokain. Pada tahun 1989, Drug Enforcement Administration DEA atau Administrasi Penegakan Narkoba di Amerika memperkirakan bahwa 80% kokain yang dikonsumsi di Amerika diimpor dari kartel Medellin dan kartel Cali yang merupakan saingan kartel Medellin. Presiden George W. Bush yang baru terpilih pada waktu itu dituntut untuk memberantasnya, dan Jose Rodriguez menjadi salah satu target buronan yang harus ditangkap hidup ataupun mati. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1989, El Mexicano ditembak mati polisi pada usianya yang ke-42 setelah dijebak oleh musuh-musuh kartelnya yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jose Rodriguez ditaksir memiliki kekayaan 5 miliar US dollar atau sekitar 74 triliun jika dirupiahkan. Amado Carrillo Fuentes lahir 17 Desember 1956 di Meksiko. Amado Fuentes merupakan salah satu gembong narkoba paling legendaris di Meksiko. Dia menjadi pemimpin kartel Juarez setelah membunuh pemimpin sebelumnya, Rafael Aguilar Guayardo. Amado Fuentes dikenal juga dengan sebutan El Señor de los Cielos atau penguasa langit, karena dia memiliki jet pribadi yang digunakan untuk operasional kartel Juarez. Amado Fuentes menjadi penjahat paling diburu pihak kepolisian di tahun 97-an. Dalam pelariannya, Amado Fuentes berencana melakukan operasi plastik di rumah sakit Santa Monica di kota Meksiko untuk mengubah penampilannya. Tapi sayang, saat operasi ini, Amado Fuentes meninggal akibat komplikasi yang disebabkan ada obat tertentu yang tidak berfungsi dengan baik. Amado Fuentes ditaksir memiliki kekayaan 25 miliar US dollar atau sekitar 371 triliun jika dirupiahkan. Oh my God. Miguel Angel Felix Gallardo lahir 8 Januari 1946 di Meksiko.
Felix Gallardo, yang biasa disebut El Padrino atau The Godfather, adalah mantan penguasa obat bius di Meksiko. Dia mendirikan dan memimpin kartel Guadalajara di tahun 80-an. Di masa jayanya, Felix Gallardo mengendalikan hampir semua penyelundupan di perbatasan Amerika dan Meksiko. Sebelum menjadi gembong narkoba, Felix Gallardo pernah bekerja di Kepolisian Federal Meksiko. Dia punya pangkat yang cukup bagus sehingga dipercaya menjadi pengawal pribadi gubernur di negara bagian Sinaloa. Felix Gallardo ditangkap pada tahun 1989 karena pembunuhan agen DIA Enrique Camarena. Selain pembunuhan, dia juga didakwa kasus penculikan, penyelundupan senjata, juga narkoba. Dan dia divonis 40 tahun penjara. Sampai saat ini, Felix Gallardo masih menjalani hukuman penjara di Meksiko. Tidak ada data atau jumlah pasti dari harta kekayaan Felix Gallardo. Itulah sedikit pembahasan dari saya tentang 5 pemilik kartel narkoba paling berbahaya di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.